Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Setionugroho. Saya berasal dari SD Negeri 2 Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Kiranya dengan pelaksanaan uji kinerja pembelajaran ini dapat menjadikan refleksi bagi saya untuk memajukan kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali. Kita akan belajar bersama lagi. Tapi sebelum itu coba, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dibimbing oleh ketua kelas, juga bimbing doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk, saya ingin tahu. Ana, Cindy, ya, Bun, Silvi, Lali, terima kasih. Hari ini sudah masuk semua. Berarti kita harus mengucap rasa syukur karena hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hari ini, karena kita sudah diberikan nikmat sehat, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih juga karena kalian telah disiplin berangkat pagi, tidak ada yang terlambat. Tapi untuk meningkatkan hal kedisiplinan tersebut harus diikuti juga dengan semangat dan harus dilakukan secara kontinu atau terus. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya berdiri dulu, kita menyanyi bersama. Berdiri ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik, dengan lancar, dengan lantang. Selanjutnya hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 4, subtema 2. Judulnya apa itu? Globalisasi dan manfaatnya. Tapi sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar nanti kalian dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan cepat. Yang kedua adalah agar nanti kita dapat merangkum informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan
Benar. Ya, oke, selanjutnya pembelajaran kita adalah agar nanti kalian bisa menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kemudian adalah menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi ini, sekarang aku ingin bertanya, di antara kalian siapa yang memiliki hobi membaca? Saya, Pak. Ya, kali coba hobinya membaca apa? Baca komik. Membaca komik. Siapa lagi tadi? Ana, ya. Pak. Membaca novel. Terus kan? Oke, terus ada lagi? Lali? Komik juga. Iya? Iya. Oke, apapun yang kalian baca adalah termasuk sebuah hobi yang baik. Hobi membaca adalah hobi yang baik. Tadi disebutkan komik, ada novel. Itu adalah termasuk dalam sebuah karya fiksi. Tapi juga ada lagi yang namanya adalah karya non fiksi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah karya tulis atau teks non fiksi, yaitu teks eksplanasi. Oke, sebelum itu coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Gambar apa itu? Yang kalian lihat itu gambar apa? Gambar orang sedang bekerja sama, sedang rapat, sedang berdiskusi. Selanjutnya di sebelahnya ada teks. Coba, ada teks dibaca sekilas. Ayo coba dibaca. Teruskan, baca. Sebanyak 21 kepala negara di Asia Pasifik hadir di forum ABCD, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, sudah. Ini sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik menghadiri di forum APEC atau APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Kemudian para pemimpin negara ini sedang mengadakan diskusi atau rapat. Selanjutnya, forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi di dunia dikemukakan. Ini membahas isu-isu ekonomi di Asia Pasifik. Ini termasuk dalam sebuah teks eksplanasi, yaitu teks yang memaparkan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan dengan fakta. Apa tuh itu teks eksplanasi? Sekarang kita pelajari teks eksplanasi. Nah, ini teks eksplanasi. Coba dibaca yang tebal itu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena dalam fenomena alam maupun peristiwa sosial. Oke, teks eksplanasi seperti yang ada di slide PowerPoint adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Yang tadi Pak Guru tampilkan adalah termasuk ke dalam fenomena alam atau peristiwa sosial. Peristiwa sosial karena membahas ekonomi di negara kawasan Asia Pasifik. Teks eksplanasi ini juga disusun berdasarkan prinsip sebab dan akibat. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menguraikan serangkaian peristiwa. Oke, selanjutnya next. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Lagi terlihat. Coba baca yang keras. Fokus terhadap hal umum generik. Teks ini juga menjelaskan mengenai fenomena alam atau peristiwa sosial. Oke.
Ciri-ciri yang pertama adalah fokus terhadap hal umum atau generik. Teks ini membahas atau menjelaskan mengenai fenomena alam atau peristiwa sosial. Oke, soal yang nomor 2. Menggunakan konjungsi waktu dan kuasa, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, bersama, dan kemudian. Menggunakan konjungsi waktu. Yang dimaksud dengan menggunakan konjungsi waktu adalah menggunakan kata hubung waktu yang menjelaskan keterangan waktu. Jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Oke, selanjutnya Joey. Menggunakan kalimat pasif. Menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya adalah menggunakan istilah ilmiah, dan yang terakhir adalah bahasanya ringkas, menarik, dan juga jelas. Oke, next. Sekarang perhatikan struktur dari teks eksplanasi. Setiap teks itu pasti ada strukturnya. Kalau teks eksplanasi strukturnya apa? Nah, ini strukturnya yang paling atas, yang ada gagasan menjelas di bagian tengah, dan di akhir ada interpretasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Biasanya terdapat di awal dari paragraf, yaitu berisi informasi singkat mengenai apa yang dibicarakan. Itu adalah pernyataan umum dari teks eksplanasi. Yang kedua, deretan menjelas. Coba baca sendiri. Pada bagian ini merupakan urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi, seperti menjelaskan proses keberadaan atau proses terjadinya sesuatu. Oke, berarti setelah apa itu pernyataan umum, ada kalimat-kalimat atau gagasan-gagasan penjelas yang ada di tengah paragraf. Gagasan penjelas itu berisi tentang urutan peristiwa yang terjadi atau penjelas-penjelas dari peristiwa yang terjadi. Nanti akan ada contohnya. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami tentang teks eksplanasi, Pak Guru akan membacakan sebuah teks eksplanasi. Nanti coba kalian tuliskan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks yang saya bacakan. Oke, paham? Oke. Saya lanjutkan dulu teksnya. Oke. Didengarkan. Teksnya berjudul ASEAN. Pendirian ASEAN diprakarsai oleh 5 negara di Asia Tenggara, yaitu perwakilan dari negara tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Woman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcissus Ramos. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Oke, kalau sudah, coba sekarang saya ingin tahu informasi penting apa yang sudah kalian dapat berdasarkan teks yang saya bacakan tadi. Oke, yang pertama, anak baca catatannya apa? Pendirian ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara di Asia Tenggara. Oke. Paragraf pertama, informasi penting yang ditemukan oleh anak adalah pendirian ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara di Asia Tenggara. Oke, bagus sekali, sudah tepat apa yang disampaikan oleh anak. Oke, beri tepuk tangan untuk anak. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah cukup baik apa yang telah kalian lakukan tadi ya, mengidentifikasi apa saja kalimat-kalimat penting yang terdapat dalam teks eksplanasi yang sudah Pak Guru. Selanjutnya perhatikan pada slide PowerPoint ini. Nah, Pak, di situ ada 2 gambar. Ini adalah bentuk kerjasama
dalam bidang politik di ASEAN. Yang pertama itu adalah beberapa itu apa? Anak? Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Oke, itu adalah gambar dari peran meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN atau Asia Tenggara. Yang kedua adalah selanjutnya yang terakhir adalah bisa Berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam penyerahan keluarga negara yang tertangkap di antara negara ASEAN. Oke, yang terakhir adalah berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian dalam penyerahan pelarian penjahat. Misalkan dari Indonesia ada penjahat, misalkan apa? Koruptor, lari bersembunyi ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, misalkan bersembunyi ke Singapura. Dan nanti akan bekerja sama dengan pihak negara Singapura untuk menyelidiki dari koruptor tadi yang melarikan diri, sehingga akhirnya bisa tertangkap dan dikembalikan lagi sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang telah dibuat. Oke, dari materi yang ini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan ya, terima kasih. Berarti saya anggap sudah cukup memahami. Tapi untuk semakin memperdalam lagi pemahaman kalian, sekarang coba kita akan mengerjakan LKPD seperti biasa agar kita lebih kompak dalam mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti kita kerjakan secara berkelompok seperti biasa. Nanti kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, nanti kelompoknya satu deret. Setelah berkelompok nanti akan waktu bagikan LKPD. Sekarang coba berkelompok dulu. Oke, sebelum mengerjakan perhatikan dulu penjelasannya ya. LKPD-nya yang pertama adalah seperti ini. Nanti setelah kalian tuliskan nama kelompoknya, kelompok berapa, misalkan kelompok 1 atau kelompok 2. Kemudian kalian tulis nama siswa itu, tulis nama anggota kalian, misalkan Heli, Levi, sama. Kemudian baca instruksinya tugas 1. Apa itu? 1, apa, 2, apa, 3, apa, dibaca dulu. Kemudian teksnya dibaca, lalu dicari kalimat utamanya dimasukkan ke dalam peta pikiran. Untuk tugas yang pertama paham ya? Yang kedua, yang kedua nanti tugasnya adalah nanti Pak Guru tayangkan video. Nanti kalian perhatikan, kalian lihat videonya, kalian catat kira-kira bentuk kerjasamanya apa saja yang ada di dalam video. Bentuk kerjasamanya apa?
Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai nanti perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan. Coba dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang lain nanti mendengarkan dan menanggapinya. Kira-kira apakah yang disampaikan sudah tepat atau belum? Oke, kelompok 1 coba Mas. Dan siapa? Berdua atau sendiri? Ya, oke. Tuhi. Oke, sekarang silakan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari kelompok Paragraf 1. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Oke, bagaimana paragraf 1? Apakah sesuai dengan pekerjaan kalian? Oke, selanjutnya paragraf yang kedua. Menurut Nasional Bahasa Indonesia memang memiliki 90 kosakata tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Oke, yang paragraf kedua, apakah sudah sesuai juga? Oke, sudah sesuai ya. Oke, beri tepuk tangan kepada teman-teman. Selanjutnya yang paragraf ketiga, kelompoknya lagi dan lain. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sesuatu kami. Strategi Budaya Indonesia Frans Magnus Suseno atau apa siapa yang menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Oke, yang paragraf ketiga bagaimana? Sesuai ya? Oke, selanjutnya paragraf keempat. Frans Magnus Suseno mengatakan semakin banyak generasi saat ini yang merasa paling percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, untuk yang paragraf yang keempat, apakah sudah sesuai juga? Sudah sesuai. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk LKBP yang kedua. Untuk LKBP yang kedua juga kalian perhatikan video yang akan ditayangkan dulu. Jadi kalian tuliskan sesuai dengan instruksi yang ada di LKBP-nya. Oke, perhatikan videonya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bentuk kerjasama Indonesia di tingkat ASEAN di bidang sosial budaya. Kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama Indonesia dan Bank Indonesia di tingkat ASEAN di bidang politik. Tujuan kerjasama di bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN antara lain Traktat atau Perjanjian Internasional dan Bentuk Timbal Balik di bidang pidana. Kemudian Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme dan juga pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu, Indonesia juga berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di negara anggota ASEAN. Dengan berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN, salah satu dampak positif dari globalisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia antara lain bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara, dan juga peran Indonesia semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan ibu tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah ya?
ya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang coba seperti tadi untuk tugas yang kedua ada perwakilan dari beberapa kelompok yang maju ke depan menampilkan hasil dari pekerjaannya agar bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, ayo sekarang coba yang belum kelompoknya Sela, kelompok 3 yang maju. Kerjasama di bidang politik. Memperoleh dukungan politik melalui pertukaran tugas yang modul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan pertemuan ekstrakurikuler. Oke, yang pertama tadi adalah apa? Mempererat hubungan politik seperti yang di video tadi. Apakah ada yang sama kelompok lain? Sesuai? Yang kedua adalah menciptakan stabilitas politik, dan yang ketiga adalah mengadakan perjanjian ekstradisi. Oke, sudah sesuai ya? Oke, beri tepuk tangan untuk Sela. Selanjutnya perwakilan kelompok yang belum, nah kelompoknya belum sama. Oke, perhatikan sekarang. Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di ASEAN mengirim juga dan masuk ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi juga dan masuk ke negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota, menegakkan perjanjian ekstradisi. Oke. Terima kasih, silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Ustaz. Oke ya, dari penampilan kalian tadi, kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Ada ya, tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya review kembali. Yang pertama tadi adalah bentuk kerjasamanya adalah apa? Dibaca yang keras, bentuk kerjasamanya mempererat hubungan politik di kawasan ASEAN. Yang kedua adalah mendapatkan stabilitas atau stabilitas politik. Yang terakhir adalah mengadakan perjanjian ekstradisi. Oke, sudah ya. Terima kasih tadi perwakilan dari kelompok yang sudah tampil ke depan, dan menurut saya sudah cukup bagus dari penampilan kalian tadi, sudah benar. Tapi ada sedikit yang perlu ditambahkan, tidak apa-apa, wajar, namanya juga belajar. Sebelum kita berlanjut, coba apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti insya Allah sudah bisa. Coba sekarang kembali dari depan. Oke, selanjutnya coba saya ingin mengetahui seberapa dalam kalian untuk memahami materi hari ini. Untuk itu, coba Pak Guru punya tes evaluasi. Kalian kerjakan secara individu, kalian kerjakan secara sungguh-sungguh. Jangan mencontek, coba kerjakan sendiri. Oke, kerjakan secara individu. Nanti jangan lupa tulis nama dan nomor absen.
Sudah selesai? Sudah ya? Ya. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kumpulkan yang belakang juga dengan depan. Baik, insya Allah keseluruhan nanti juga. Baik, terima kasih. Saya nilai nanti ya. Oke, sekarang kita refresh kembali apa saja yang sudah kita pelajari mulai dari awal tadi, mulai dari yang pertama. Oke, anak apa? Teks eksplanasi. Oke, yang pertama teks eksplanasi. Bisa? Apa? Oke, yang keempat adalah peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Selanjutnya apa, Dewi? Bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang politik. Oke, yang terakhir adalah bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Oke, hari ini saya merasakan sudah cukup baik apa yang sudah kita pelajari. Saya doakan semoga apa yang kita lakukan hari ini akan dapat bermanfaat untuk kita selanjutnya dan akan mendapatkan hasil dari Tuhan. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, untuk pertemuan kita yang akan datang pada pembelajaran kita berikutnya, kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Oke ya, nanti di rumah dipelajari, dibaca-baca materinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dulu dengan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya atas sampai